Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Habibah yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan kebaikan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita masuk ke pematerian. Selanjutnya kita akan pembacaan CV-nya. Boleh minta tolong buat di slide-nya.
Di sini izin untuk membacakan CV-nya. Nama Ustazah Riani Puspitasari, SPD MPD. Tempat tanggal lahir Sumedang 3 Maret 1988. Alamat Pasar Sore, RT 3 RW 26 Cileunyi Kulon. Nomor HP 0856 2269 832. Boleh ke bawahnya. Riwayat pendidikan SD Negeri Sukamaju Sumedang, SLTP Negeri 2 Sumedang, SMA Negeri 1 Sumedang, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Foto hidup Islam the only one. Assalamualaikum Ustazah, apa sudah ada di Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar suara saya? Terdengar Ustazah. Iya, sehat Teteh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kajian pada sore hari ini yang bertemakan Muslimah Solehah Cantik Luar dan Dalam. Kepada Ustazah Riani, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Wabillahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak DKM Ikopin yang sudah mengundang saya untuk bisa bersama di sini ya, teteh-teteh yang insya Allah sebetulnya sudah solehah cantik luar dan dalam. Ya, ini mungkin pertemuan pertama ya, mudah-mudahan kita tidak hanya sampai di sini, tapi silaturahimnya bisa terus panjang gitu ya. Dan saya sangat berbahagia bisa berkumpul bersama teteh-teteh yang semangat dalam mengkaji Islam gitu ya. Ketika pertama kali saya dapat temanya, wah lumayan berat nih gitu ya, bicara tentang muslimah solehah cantik luar dan dalam. Karena memang sampai saat ini masih berusaha begitu ya untuk menjadi solehah gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa saling menyemangati. Dan apa ya, kalau dia mungkin sifatnya lebih ke sharing ya kalau saya gitu ya. Saya sebetulnya malu kalau disebut ustazah, ibu aja boleh gitu ya, atau mau teteh, oh itu mah ngaku-ngaku ya, merasa lebih muda, nggak apa-apa gitu ya. Di sini kita sharing-sharing aja bareng-bareng, gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari materi yang saya kasih, saya berikan di sini, nanti akan diskusi gitu ya, yang memang bisa saling menguatkan, gitu ya. Ini di yang pertama saya tulis, saya buat gitu ya, ini next teteh operator punten. Yang pertama adalah tentang, kan ngambilnya dari judul ya, muslimah solehah cantik dalam. Saya tanya dulu, standar perempuan cantik saat ini gimana sih menurut teteh-teteh di sini? Ada nggak yang mau berbagi, yang mau mengungkap tuh? Iya. Pada diam. Ini ya, ada yang mau, atau misalnya gimana? Ada yang mau berbagi? Kalau cantik itu sekarang gimana sih gambarnya gitu ya?
Atau ada yang mungkin saya gitu, saya yang perempuan cantik gitu. Ada. Kalau ditanya saat ini ya, rata-rata perempuan cantik itu biasanya apa? Ada nggak? Ini masih pada pendiam. Biasanya kan yang putih gitu ya. Kemudian juga yang begitu karena digambarkan ya di ada Teh Fani ada yang present Ya, mau berbagi gimana? boleh Teh izin Bismillah. Kalau Fani sendiri, sebelumnya suaranya jelas nggak? Ya Teh, suaranya ada. Iya. Kalau menurut Fani, standar dari perempuan cantik saat ini itu menurut definisi Fani ya, itu perempuan yang memang indah akhlaknya, terus ilmu agamanya bagus, terus cerdas, luas pergaulannya, terus juga indah parasnya kayak gitu Teh. Jadi ada beberapa aspek yang memang mendefinisikan perempuan itu cantik, bukan hanya dari cantik fisik aja gitu. Itu Ya, Masya Allah. Berarti gambaran yang cerdas gitu ya, yang terikat dengan Islam gitu, yang soleh gitu ya. Memang harusnya begitu, betul gitu ya. Jadi spoiler nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berkepada masyarakat ini, gambaran dari masyarakat saat ini begitu ya, tadi yang memang akhirnya yang putih tinggi langsing ya gimana aja gitu ya, kalau kita lihat di misalnya kontestasi Miss Universe, Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu ya, yang memang gambarnya ya begitu gitu ya rata-rata. Tapi tentu gitu ya, saya yakin di sini kalau teteh-teteh sudah tidak lagi melihat secara fisik begitu gambaran wanita cantik itu gitu, dan ini akan kita bahas insya Allah gitu ya. Sudah luar biasa ya, berarti cantik itu sudah begitu, sudah betul ya. Ya, next Teh. Di sini berikutnya adalah makna cantik hakiki itu adalah muslimah taat kepada sang ilahi. Tadi sudah disebutkan oleh Teh Fani. Ya begitu betul, begitu ya, bahwasanya sebetulnya bukan yang menjadi standar itu adalah perempuan-perempuan yang bahkan mungkin memperlihatkan auratnya, yang hanya secara fisik mungkin terlihat cantik, indah, kayak untuk mata saja gitu ya. Tapi makna cantik hakiki adalah justru muslimah yang taat pada sang ilahi. Dan memang tidaklah standar cantik itu hanya dari sisi wajah dan penampilan fisik saja. Ini ironis ya kalau misalnya kita melihat saat ini bagaimana industri operasi plastik di Korea misalnya. Itu kan sekarang menjadi kiblat ya. Kalau misalnya mau cantik, oh ya udah oplas aja gitu. Dan di Korea sana kayak yang seperti biasa aja sih oplas itu, kayak hadiah lulus sekolah itu operasi plastik gitu. Dan ternyata kalau digali lebih dalam, sebetulnya bahkan standar cantiknya itu ada untuk para dokter yang operasi ya. Itu kayak jarak dari alis ke alis itu berapa, terus dari atas dari dahi ke dagu itu berapa gitu. Makanya nanti ketika dioperasi itu dibentuk tuh sesuai dengan itu gitu. Kalau gitu bakal seragam ya sebetulnya. Sudah sampai seperti itu kondisi gambaran masyarakat dunia saat ini. Padahal sebetulnya bicara tentang makna cantik yang hakiki itu ya bukan yang seperti itu. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kenapa misalnya matanya begini, kenapa warna kulitnya tidak putih misalnya, karena warna kulitnya misalnya hitam, warna kulitnya misalnya coklat gitu ya, atau ada yang mungkin merah gitu. Itu tidak akan pernah ditanya gitu, dan itu bukan menjadi standar ketakwaan seseorang atau muslim itu yang seperti itu gitu ya, memang akhirnya nanti yang bisa masuk surga, tidak begitu ya. Tapi justru
makna cantik hakiki itu sesungguhnya adalah muslimah yang taat pada sang ilahi, yang tadi disebutkan mungkin ada inner beauty-nya juga ya, dari dalam dirinya, dari fisik saya. Nah, jadi tidak perlu khawatir kenapa ya misalnya ada yang insecure, aduh sekarang mah kan banyak yang kemudian masyarakat umum itu, bahkan mahasiswa mungkin ya saat ini disibukkan akhirnya bagaimana cara untuk mengglowingkan wajahnya gitu ya, mahal-mahal skincare atau misalnya berlomba-lomba untuk melakukan treatment yang dengan berbagai nama, berbagai macam gitu ya, ada yang digosok, ada yang di apa, di laser atau apalah gitu ya. Akhirnya tersibukkan dengan itu gitu. Padahal mereka mungkin entah lupa atau tidak tahu gitu ya bahwasanya ketika kita mengejar ridho Allah gitu ya, hal itu tuh tidak pernah dilihat oleh Allah gitu ya. Dari masalah secara fisik mah itu justru harus disyukuri oleh semuanya gitu ya, oleh kita yang memang sudah diberikan ya begini gitu ya oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban untuk itu gitu ya. Justru yang akan Allah minta pertanggungjawaban adalah apa yang kita perbuat. Sudahkah kemudian kita nurut sama perintah-perintahnya Allah? Dan itulah sesungguhnya harusnya kita kejar sebagai seorang muslimah. Kalau misalnya bicara muslimah yang taat gitu ya, kayak yang gampang, oh ya gitu ya cantiknya hari itu, ya udah saya jadi muslimah yang taat gitu. Tapi berat nggak sih? Kayak gampang gitu ya, taat gitu ya. Tapi ternyata tidak mudah ya. Begitu nggak? Atau ada yang ngomong, gampang, taat mas, saya sudah menjadi muslimah yang taat. Kalau saya gitu ya, kayak yang gampang taat itu, tapi ternyata ya sangat-sangat besar gitu ya godaannya gitu ya untuk kemudian jadi seorang muslimah yang taat tadi gitu ya, yang memang ternyata seperti apa sih taat itu, yang sulit itu seperti apa sih. Nah di slide teh tentang muslimah yang taat itu adalah muslimah yang memang memiliki pola pikir dan pola sikap Islami. Maksudnya apa? Kita berpikir berlandaskan Islam, maka sikap kita pun yang akan dilaksanakan, dilakukan, yang akan keluar gitu ya, itu adalah pola sikap Islam. Ketika misalnya kita memahami bahwasanya berakhlak baik itu adalah kewajiban, harus gitu ya kita memiliki akhlak yang baik, maka sikap yang keluar pun gitu ya, tentu kita akan memperlihatkan gitu ya akhlak yang baik itu. Ketika kita paham misalnya segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Islam, maka ketika kita akan berbuat, kita tanya dulu, ini dalam Islam hukumnya bagaimana ya, gitu ya, boleh nggak ya, haramkah, halalkah, gitu ya. Ketika itu haram, kita akan tinggalkan. Ketika itu adalah halal, maka kita akan melaksanakan. Kita boleh, kalau misalnya wajib, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan. Nah, seperti itulah muslimah yang taat. Jadi antara pola pikir dan pola sikap itu sejalan, dan itu adalah standarnya Islam. Dan tadi gitu ya, ternyata saat ini ya, kalau misalnya melihat gitu ya keluaran kebanyak kalangan mahasiswa lah gitu ya, kita bicara karena kita di sini sama-sama bergaul di apa namanya di kampus begitu ya. Nggak tahu nih, teteh-teteh di sini suka mengindra enggak misalnya banyak yang melakukan aktivitas pacaran atau nauzubillah ya sampai ada yang berzina gitu ya. Banyak tuh berita-berita yang misalnya ada aborsi begitu. Nah, kenapa sih kok bisa sih sampai mereka melakukan itu gitu ya? Karena bisa jadi pola pikir mereka itu mengatakan bahwasanya ya itu sah-sah saja gitu ya, ya nggak apa-apa. Justru kalau misalnya saya nggak pacaran kayak nggak laku gitu. Justru kalau misalnya saya nggak gaul bebas itu kayak nggak ikutan tren gitu. Itu kan dari pola pikir yang salah, maka kemudian sikapnya menjadi salah ya. Nah, sekarang kita coba balik. Berarti sekarang kita harus berstandarkan kepada Islam ya, baik itu pola pikir dan juga pola sikap kita. Itu yang akan terus kita upayakan, yang harus kita terus laksanakan begitu ya. Caranya gimana? Ya berarti kan harus terus mengkaji ya, apa saja sih yang boleh dalam Islam, apa saja sih yang nggak boleh dalam Islam, supaya tadi pola pikir dan pola sikap itu hanya berdasarkan Islam saja, gitu ya. Karena kita ingin mencapai tadi sebagai seorang muslimah yang taat, begitu. Ya, next, Teh. Kita sekarang mulai nih masuk ke tema yang mungkin sudah panitia gitu ya di momen atau di event hijab festival ya sekarang, gitu ya. Ini sebetulnya lebih ke khusus ya, voting kaum muslimah in Islam.
Tapi kalau misalnya berbicara secara umum dulu nih, definisi hijab itu apa sih? Sebetulnya secara bahasa, definisi hijab itu adalah penutup atau penghalang. Ya, jadi penghalang atau penutup dari sesuatu yang memang harus ditutup. Penghalang dari sesuatu yang memang akhirnya harus dihalangkan gitu, dihalangi. Atau bisa juga gitu ya, sekat di antara misalnya batas, jadi sini ada sekat gitu ya antara ikhwan dan akhwat gitu ya, itu juga sebetulnya disebut sebagai hijab gitu ya, karena memang merupakan penghalang. Nah, tapi itu kan secara umum nih, secara bahasa. Kalau kita kemudian merucut kepada definisi secara syara gitu ya, ini sudah kepada bagaimana sih berpakaiannya seorang muslim dan muslimah. Karena kita sekarang mah muslimah aja semuanya gitu ya, kita khusus ke muslimah dan tidak akan membahas tentang bagaimana berpakaian untuk laki-laki ya. Nah, kenapa sih akhirnya kita pun harus berpanduan kepada Islam dalam berpakaian? Karena sebetulnya kalau kita gali, Islam itu kan agama yang sempurna ya. Sepakat nggak teteh-teteh? Islam itu adalah agama yang sempurna, yang menyeluruh. Sepakat? Ini sambil ngecek nih. Masih Sepakat. pada ada nggak? Sepakat ya. Memang Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari mulai bangun tidur, sampai nggak bangun-bangun. Maksudnya sampai meninggal. Bahkan setelah kematian pun gitu ya, ternyata itu ada dalam Islam. Luar biasa. Ya, dari mulai bangun itu kan kita harus baca doa begitu ya, ada adab-adabnya. Dari mulai masuk ke kamar mandi kan hal yang kayak sepele ya, ternyata masuk ke dalam kamar mandi pun ada aturannya, ada pakai kaki kiri, ada bacaannya begitu pun ketika keluar dari kamar mandi. Itu hal yang kecil, bahkan sampai yang besar gitu ya, terkait dengan sistem-sistem kehidupan itu bisa punya aturannya. Dan salah satunya ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan atau seorang muslimah itu berpakaian, itu ada aturan dan besar. Nah, memang seperti apa gitu ya pakaian dan pakaian bagi seorang muslimah itu. Next, yang pertama itu haruslah menutup aurat, gitu ya. Dimana di sini next slide deh, punten, menutup aurat. Ini dalilnya adalah, mungkin sebagian ada yang juga sudah pernah tahu ya. Dalilnya ini dari hadis riwayat Abu Dawud nomor 3580, disebutkan saat itu kisahnya itu adalah Asma itu ke rumahnya Rasulullah gitu ya, dan kemudian memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali hadza wa hadza, ini dan ini, sambil menunjukkan gitu ya wajah gitu ya dan telapak tangan. Dari sini berarti turun kewajiban untuk seorang perempuan itu menutup aurat. Jadi aurat perempuan itu apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi memang harus ditutup semuanya, gitu ya. Dari mulai kaki berarti memakai kaos kaki, begitu ya. Yang memang itu hanya boleh wajah dan telapak tangan saja. Ini yang pertama, menutup aurat. Jadi kita juga harus tahu bahasanya aksi perempuan seluruh kecuali dan telapak tangan. Hadis dari Rasulullah. Berikutnya, next slide teh. Kemudian yang harus digunakan atau dipakai oleh seorang perempuan ini adalah khimar. Khimar itu apa? Nah, ini kita lihat dulu dalilnya di Quran surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, kata Allah ya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, gitu ya. Jadi di sana waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jadi harus menutupkan kain kerudung. Nah, khimar itu adalah kerudung. Jadi bagaimana cara kita menutup aurat? Ternyata itu adalah sebentar ya.
ya tadi ya. Jadi ketika ditanya terus bagaimana cara menutup aurat itu gitu ya, ternyata yang pertama adalah dengan khimar atau kerudung begitu ya. Batasannya adalah di sini sudah disebutkan di Quran surat An-Nur itu ada aturannya, ternyata harus menutupkan ke dada. Jadi batasan itu harus minimalnya itu adalah menutupi dada. Pertama, berarti kita harus pakai kerudung nih. Ini adalah dalil kewajiban kita memakai kerudung. Yang berikutnya teh. Nah, yang berikutnya ini adalah jilbab. Di sini disebutkan gitu ya di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Oh, berarti ini keseluruhan nih. Ini seruannya untuk istri Nabi, untuk anak-anak perempuan Nabi, dan juga untuk istri-istri orang mukmin. Berarti muslimah secara keseluruhan. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini merupakan dalil kewajiban kita untuk menggunakan jilbab. Jadi sekarang sudah tahu nih bagaimana kita harus berpakaian dalam Islam ya. Pertama ada khimar atau pakai kerudung, dan yang kedua harus pakai jilbab. Nah sekarang pertanyaannya, emang jilbab itu apa? Begitu ya, tadi harus menutupkan jilbab ke seluruh tubuh, begitu ya. Kita lihat definisi jilbabnya di next slide. Definisi jilbab, untuk teh dilanjut aja ke slide berikutnya. Yang berikutnya lagi. Nah, masuk ke definisinya gitu ya. Di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya jilbab adalah pakaian rangkap di atas kerudung serupa baju kurung sekarang. Dan Ibnu Hazm berkata, jilbab dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Nabi SAW ialah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagiannya. Satu lagi ya, di Kamus Arab Indonesia yang disusun oleh Al-Munawir, ini mengartikan jilbab itu sebagai baju kurung yang panjang sejenis jubah. Kalau bahasa kita mah sekarang mungkinnya gamis, gitu ya. Nah, jadi ternyata jilbab itu adalah gamis yang memang diserukan atau yang masuk atau disebutkan di dalil Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini ternyata jadi tidak potong-potong, tapi serupa lorong begitu ya. Di pengertian yang lain ada yang menyebutkan seperti lorong, jadi tidak ada potongan dan memang menutupi seluruhnya. Nah, jadi gambarannya next slide deh, punten. Itu gampangnya gitu ya, saya kasih gambaran. Ini, nah yang kanan itu gitu ya, di sini kan kita wajib bentuk aurat. Ada khimar, juga ada jilbab. Nah itu adalah pakaian dalam rumah gitu ya. Kalau dalam rumah kan kita nggak usah pakai jilbab ya, gitu ya. Kalau di rumah yang aman gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ketika kita keluar rumah, ternyata ada kewajiban untuk menggunakan jilbab dan khimar gitu ya, untuk menutup aurat. Nah, dan kita juga harus lihat ada batas aurat muka dan telapak tangan. Jadi maksudnya yang boleh tertutup adalah telapak muka dan juga telapak tangan. Itu boleh terlihat. Nah, khimarnya harus menutupi dada, jadi panjang, begitu ya. Apakah harus sepanjang menutupi sampai bawah? Itu mah bebas ya, itu mah boleh, itu mah pilihan. Tetapi kalau syarat yang memang akhirnya harus dipenuhi itu sebatas menutupi dada. Berikutnya juga jilbab itu tidak boleh longgar, harus longgar, tidak boleh ketat maksudnya, dan juga tidak transparan. Tapi yang tidak membentuk tubuh kayak biola ya, ada ya, gamis gitu ya, tapi set gitu ya, begitu nemplok gitu ya ke baju ya, nggak boleh juga gitu ya, nggak boleh ketat gitu, justru harus longgar dan juga tidak boleh transparan gitu ya, dan apa ya, tidak boleh merawang gitu, jadi kelihatan apa di dalamnya, nah itu nggak boleh. Kemudian juga menutupi mata kaki. Kemudian kalau misalnya ternyata masih terlihat nih kaki kita, berarti ya pakai kaos kaki gitu ya, karena kaki itu merupakan aurat gitu. Seperti itu, teteh-teteh ya. Nah, berikutnya apa sih slide teh? Apa sih gitu ya, atau apa sih kita tuh harus pakai jilbab dan khimar pas sholat? Nah, di sini kita tentu pertama bukan keuntungan ya, benefit, bukan karena itu sih sebetulnya, tapi lebih
pada kita ingin menjadi muslimah ya, kita ingin menjadi muslimah yang salehah, maka kita ikut sama Allah. Nah, keuntungan yang pertama itu adalah kita dapat pahala dari Allah, kita melaksanakan kewajiban, kita ingin mendapatkan dari Allah, itu yang paling besar. Berikutnya ternyata masih tadi di Quran surat Al-Ahzab ya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi kita host gitu ya, kita tuh dikenal sebagai seorang muslimah. Kita kan bisa membedakan antara orang yang kafir misalnya dengan orang yang muslimah khususnya gitu ya. Oh, kalau misalnya memang tertutup pakai jilbab, pakai khimar, identitasnya terlihat dia seorang muslimah. Ini terlihat kalau misalnya memang seorang muslimah menggunakan pakaian yang syar'i di luar negeri yang memang minoritas itu Islam itu gitu ya, mayoritasnya mungkin orang-orang non muslim, kan terlihat ya, oh seorang muslimah gitu maksudnya, lebih mudah untuk dikenal. Nah, terus juga karena itu mereka tidak akan diganggu. Nah, akan berbeda ya laki-laki yang nakal nih biasanya ya, nusuk apa ya, bahasa Sunda mah cunihin ya. Mereka itu kan beda ya. Aduh, maaf ya campur bahasa Sunda, ngaherian perempuan yang pakai kerudung yang syar'i gitu ya pakaiannya dengan ngaherian perempuan yang mungkin terlihat auratnya. Biasanya kan kalau misalnya masih memperlihatkan auratnya mah ngaheriannya gitu ya, neng kemana nih ya? Ada yang punya pengalaman. Tapi beda kalau cara ngaheriannya itu ke perempuan-perempuan yang memakai pakaian lengkap syar'i gitu ya. Mereka mana Bu Haji, Neng Haji gitu ya. Ada berbeda gitu ya. Itu minimalnya gitu ya. Itu tuh maksudnya itu tidak diganggu seperti itu. Kalau di sini saya kasih gambaran permen lollipop ya ini. Antara yang tertutup dengan yang terbuka, ini kan beda ya. Yang terbuka itu dikerudung. Yang ditertutup itu lalat juga cuma lewat gitu. Karena nggak bisa dihinggapin gitu. Nah, jadi kalau kita nih sebagai yang mau makan permennya, kita kan milih yang mana? Yang sudah digembrong, yang sudah dikerubungi oleh lalat atau yang tertutup? Yang mana ayo? Yang tertutup. Yang tertutup. Iya. Pasti saya yakin rata-rata akan memilih yang tertutup. Begitu ya. Jadi di sini kita memang tidak bisa menghentikan misalnya para laki-laki yang punya pikiran ngeres gitu ya. Tetapi kita bisa melindungi diri kita gitu. Dan ternyata memang Allah itu sering kita itu tahu yang terbaik untuk seorang perempuan. Begitu ya. Misalnya waktu itu rame-rame, mah kalau misalnya memang terjadi pemerkosaan terhadap itu udah pakaiannya terbuka gitu, itu mah kan laki-lakinya aja yang ngeres. Padahal kan kalau misalnya memang tidak ada kesempatan, gitu ya, atau minimalnya kita memang tidak bisa menghentikan misalnya laki-laki yang jahat. Tetapi bisa melindungi diri kita, minimalnya begitu, dengan pakaian kita yang sesuai dengan hukum syariat. Begitu. Itu ya kata-kata. Jadi ya memang ternyata setelah kita kaji itu begitu lengkap sampai begitu detail ya mengatur bagaimana sih perempuan itu harus menggunakan pakaian gitu ya. Apakah kemudian ada yang berpikir ini asal nggak bebas nanti aku kecantikan saya tidak bisa terlihat, nanti aku saya tidak bisa menunjukkan bagaimana panjang halus dan begitu bersinar gitu, saya tidak bisa memperlihatkan kulit saya yang mulus dan glowing misalnya. Nah, kita kembalikan, justru kita ingin memperlihatkan seolah-olah ya kita sedang mengumbar, begitu ya. Tetapi biarkanlah apa yang kita miliki di dalam diri kita itu, gitu ya, keindahan yang memang sudah Allah berikan, kita syukuri dan berikan karena Allah merintahkan untuknya. Gitu ya. Biarlah itu hanya dinikmati oleh pasangan halal yang sudah Allah bolehkan, begitu ya. Jadi jangan akhirnya insecure, aduh kalau misalnya kayak gitu asa juga apa gitu ya, mending nanti gimana aku nggak bisa terlihat terpancar kecantikannya. Insya Allah ya, cantik luar dalam itu bukan berarti harus memperlihatkan atau mengumbar aurat, tetapi yang cantik dalamnya akan terlihat kok nampak keluar, gitu ya. Nah di sini berikutnya ada satu lagi slide tentang kita yuk berbagi begitu ya,
mungkin pengalaman-pengalaman kakak-kakak di sini yang berkaitan dengan menutup aurat jilbab atau khimari gitu ya. Kalau saya, mungkin mulai dari saya dulu ya. Kalau saya sebetulnya dulu mulai pakai kerudung dulu sih awalnya ya. Itu pas waktu SMP. SMA juga pakai kerudung begitu ya. Dan alhamdulillah meskipun saat itu teman-teman saya itu ke sekolah kerudung tapi di luar langsung buka gitu. Sekarang juga masih ada mungkin ya. Tapi saat itu alhamdulillah sudah istiqomah ya menutup auratnya gitu ya, pakai kerudungnya gitu. Nah, ketika SMA itu tahu bahwasanya ada kewajiban jilbab juga untuk orang tua, barulah saya menggunakan jilbab. Itu tuh tahun 2005, 2004, 2005 ya. Saat itu beda ya sama sekarang. Sekarang mah kan gamis atau udah berbagai macam model gitu ya. Perempuan pakai gamis, pakai jilbab itu ya biasa, banyak begitu ya. Saat itu jarang banget gitu. Ada yang mengatakan kalau misalnya pakai kerudung panjang atau pakai gamis yang apa ya bahasanya kayak tertutup kayak kurung gitu. Ih kayaknya itu malah fitnah ya Mbak. Ih kayaknya itu deh ya Allah gitu ya. Kadang suka sedih gitu kalau ya begitulah ya karena saat itu zamannya masih belum tergugah mungkin ya belum sampai ke sana gitu ya belum masih jarang makanya bahkan disebutkan katanya itu pakaian bengkel karena memang menutup dari sampai bawah gitu ya berbagai macam lah gitu ya yang memang godaan itu banyak ya kalau kita mau mengikuti omongan orang mah sebetulnya selalu ada yang positif dan negatif gitu ya tetapi kalau misalnya insya Allah ya kalau misalnya kitanya kuat kita itu hanya ingin mendapatkan dari Allah saja, maka kanan kiri yang memang bisikan-bisikan itu setelah lewat saja gitu ya. Toh kita inginnya itu oleh Allah, cantiknya itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia gitu ya. Makanya saat itu teh kadang sih sedih ya, aduh ini teman saya mau gitu ya mungkin pakai baju yang berbagai macam model gitu ya, lucu-lucu, tapi kalau diingat lagi, dah saya mah tahu ini kewajiban gitu. Antara keinginan dan rasa tapi alhamdulillahnya itu adalah Allah melindungi dengan saya tetap istiqomah gitu. Memang tidak mudah di tengah-tengah teman-teman yang mungkin saat itu tadi banyak melihat bahwa pakaian kuno gitu ya juga tutupan semua asa tidak tidak stylish gitu. Tapi ketika kuliah, nah itu tuh mulai rame gitu ya, banyak yang memakai gamis, banyak yang memakai jilbab, modelnya pun yang muncul itu macam-macam gitu ya, lucu-lucu bahkan gitu ya sampai sekarang ya, seolah sekarang mah bersyukur nih teteh-teteh di sini mah karena saat ini sudah banyak yang menggunakan model jilbab macam-macam gitu ya, yang pastikan yang harus dipastikan adalah yang penting itu adalah pastikan sesuai dengan cara saja ya tadi ketentuannya kalau nggak apa-apa gitu selama itu sesuai dengan syarat ya alhamdulillah sekarang banyak yang pakai jadi juga tidak aneh lagi gitu ya sesuatu yang aneh ketika kita menggunakan jilbab gitu ya, dan khimar itu sih teteh paling ya kalau materi dari saya silahkan mungkin ada yang mau berbagi punya pengalaman kisahnya ada didiskusikan mangga itu atur nuhun saya tutup sementara ya mangga teteh saya kembalikan kepada teh siapa tadi ya teteh moderator. Baik, terima kasih saja yang telah memaparkan materinya. Dan baik teman-teman yang mau bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya atau boleh ditulis di kolom chat.
Baik, kepada Tiffany, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, Bismillah. Sebelumnya diucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ustazah izin tanya, tadi kan sempat membahas mengenai perbedaan hijab, himar, dan jilbab. Nah, kalau jilbab itu kan diidentikannya dengan baju gamis ya seorang muslimah. Kalau misalnya kita itu sebagai seorang mahasiswa yang memang aktivitasnya lumayan sering bergerak gitu, Ustazah. Nah, kira-kira untuk memakai celana itu apakah diperbolehkan atau tidak ya, Ustazah? Misalnya celananya itu terus kayak bajunya tuh baju tunik atau potongan seperti itu, Ustazah. Paling dicukupkan. Terima kasih. Langsung dijawab aja, Teh Dedek. Ya, boleh Ustazah langsung dijawab saja. Terima kasih Teh Fani ya. Tadi kalau misalnya kita nih gimana mahasiswa yang memang aktif misalnya gitu ya, banyak aktivitas gitu ya, boleh nggak tidak menggunakan jilbab karena kesannya pakai jilbab itu kan kayak ribet mungkin ya gitu ya. Nah, akhirnya sebetulnya dikembalikan lagi ya kalau misalnya kita melihat kewajiban jilbab ini, kalau ketentuannya adalah wajib kan berarti wajib itu adalah ketika kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkannya maka kita akan berdosa begitu ya. Tapi apakah tinggal kemudian apakah jilbab itu menghalangi aktivitas kita, kemudian karena pakai jilbab kita tidak bisa beraktivitas? Tidak, ternyata tentu sebetulnya kalau kita yakin bahwa ini adalah sebuah kewajiban, kita berusaha untuk melakukan kewajiban gitu ya, melaksanakan perintah perintah Allah, aktivitas apapun sesungguhnya tidak akan terhalang oleh jilbab kita. Kita tetap bisa beraktivitas bergerak dengan bebas gitu ya, menggunakan jilbab kita. Jangan sampai jilbab itu jadi penghalang. Mau naik gunung, nggak apa-apa, pakai jilbab aja. Tentu di dalamnya kita juga pakai celana gitu ya. Dalamnya pakai celana, ketika tersingkap kan masih aman gitu ya. Tapi sebetulnya bisa kok. Saya suka naik gunung pakai gamis, nggak masalah. Meskipun menuruni lembah, naik bukit, melewatin sungai, paling basah gitu ya. Mau pakai baju apapun basah gitu ya, pasti itu gitu ya. Tapi itu tidak menghalangi. Mau olahraga, mau lari, mau bulu tangkis, bahkan renang sekalipun itu bisa gitu ya. Asal kitanya mau, bisa kok gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Allah sudah menurunkan, insya Allah itu bukan berarti akan menjadi penghalang kita melakukan aktivitas. Mau kita cepet-cepet buru-buru lari-lari, ya nggak masalah gitu ya. Makanya tadi harus lebar. Kecuali kalau misalnya memang ternyata si gamisnya ketat gitu ya, dia pasti akan sulit bergerak dan memang nggak boleh ternyata kan. Jadi harus longgar. Dan insya Allah itu tidak akan menjadi penghalang ya, Teh Fani. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, jadi apa ya, penguat. Oh ternyata dicobain dulu deh gitu ya. Beraktivitas pakai gamis, pakai jilbab itu tidak akan menghalangi gitu ya, atau mengurangi atau membatasi aktivitas kita. Bisa. Dan saya sudah membuktikannya gitu ya. Ada gamis olahraga, saya punya gamis olahraga, gamis apapun, aktivitas apapun bisa pakai gamis. Gitu. Jadi itu bukan penghalang. Seperti itu mungkin Teh Fani ya. Iya, jazakillah khairan kasiran Teh Ustazah. Iya, makasih. Baik, langsung saja ini ada yang di room chat dari Teh Nur Fitriani. Bismillah, Assalamualaikum saja. Saya pernah melihat akhwat dan menutup auratnya dengan memakai handsock atau kaos kaki, tapi berwarna menyerupai kulit atau warna krem. Jadi seringkali kita menyangka auratnya terlihat. Nah, pertanyaan saya, apa hukumnya memakai handsock atau kaos kaki yang menyerupai warna kulit? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang handsock atau kaos kaki yang berwarna kulit ya, berwarna krem ya, dari Teh Nur. Ya, sebetulnya kalau masalah warna itu tergantung kepada kebiasaannya Teh ya. Boleh nggak sih kita pakai warna yang mencolok misalnya?
itu nanti berkaitan dengan tabarruj. Dan itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya memang terbiasa gitu ya dengan berwarna-warni, ya tidak masalah kita juga menggunakan jilbab atau kerudung yang berwarna-warni. Begitu pula dengan handsok atau kaos kaki yang misalnya berwarna krem, tapi kok kayak warna kulit gitu ya. Sehingga akhirnya banyak yang menyangka itu tuh kayak auratnya gitu. Tapi kalau hukumnya mah boleh sebetulnya gitu ya. Akhirnya tetap menutup aurat. Itu bukan aurat yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya Teh Nur mau berhati-hati, lebih berhati-hati gitu ya. Biar nggak kelihatan saya pakai warna yang lain aja gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Tapi kalau hukum dasarnya tidak masalah. Selama itu memang bukan auratnya, itu bukan kulitnya gitu ya. Hanya warnanya saja menyerupai. Kalau sekarang kan udah berbagai macam ya, ada misalnya yang atasnya warna krem tapi bawahnya hitam dan orang bisa melihat oh itu dia pakai kaos kaki gitu kan ya. Atau misalnya yang di tangan handsok ya selama itu memang bukan aurat ya nggak apa-apa, sudah tertutupi tidak masalah begitu. Itu paling untuk teknologi. Jadi boleh gitu ya menggunakannya. Tapi kalau misalnya memang untuk lebih kehati-hatian ya enggak juga, nggak masalah kalau mau pakai warna yang lain. Begitu. Baik, terima kasih saja. Bagaimana Teh Nur sudah dijawab ya barusan. Lagi yang kedua dari Teh Rosana. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara mengingatkan teman yang sudah berpakaian syar'i tapi masih pacaran? Oke, ya, Waalaikumsalam. Ya, Teh Rosana, ini mungkin ada terjadi ya di lingkungan kita gitu. Pakaiannya sih syar'i gitu ya, tapi kok masih pacaran. Memang sebetulnya itu adalah dua hukum yang berbeda ya. Pakai pakaian syar'i wajib, pacaran haram, harus ditinggalkan, begitu ya. Nah, terus bagaimana cara mengingatkannya? Kita kembalikan lagi, diingatkan itu kita sentuh dulu akidahnya. Sayang begitu ya ketika beliau itu sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat, yang sudah sesuai dengan perintah Allah, tapi satu sisi ada hal yang dilanggar gitu. Nah, kita melihatnya ke sana. Kasihan ke beliaunya gitu ya. Melaksanakan kewajiban di satu sisi tapi melakukan dosa di sisi yang lain. Seandainya memang beliau itu mau meninggalkan aktivitas pacarannya, itu akan jauh lebih baik lagi begitu. Jadi kita ajak dulu ke akidahnya dulu gitu ya. Kita sampaikan kita sebagai seorang muslimah berarti kan harus terikat dengan hukum-hukum Allah dan ternyata pacaran itu melanggar hukum Allah begitu ya. Kita menyampaikannya ke sana. Memang tidak akan mudah. Bisa jadi misalnya, kamu mah sok ikut campur gitu ya. Atau ya udahlah, saya mah nggak akan pakai kerudung biar saya bisa pacaran. Terus saya nggak lagi berpakaian syar'i kalau misalnya memang akhirnya malah jadi mencoreng. Ya bukan begitu juga. Gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kan banyak yang kemudian omong-omongan, saya mah mau menutupi hati dulu, mau menghijabi dulu hati saya gitu ya, baru nanti menutup auratnya nanti gitu ketika hati saya. Yang penting hati saya dulu yang sudah baik begitu. Nah, antara aktivitas hati, antara sikap atau aktivitas kita yang kita lakukan memang berbeda dengan menutup aurat atau memakai jilbab. Itu adalah sama-sama kewajiban. Ketika menjadi baik wajib gitu ya, menutup aurat pun wajib. Jadi nggak bisa kemudian dibentur-benturkan. Ini juga yang kita ingatkan ke teman kita. Justru karena kasih sayang kita ya, kita sayang sama mereka. Lebar gitu ya, pakaiannya syar'i tapi kok masih pacaran gitu ya, makanya sebaiknya pacarannya ditinggalkan. Begitu Teh Rosana. Jadi lebih baik diingatkan ke sana. Kita sentuh dulu keimanannya. Gitu. Kalau misalnya satu sisi sudah mau taat dengan menutup aurat, memakai jilbab dengan sempurna, tapi satu sisi melanggar, ya berarti kan dapat dosa juga. Begitu mungkin ya Teh Rosana. Mudah-mudahan dimudahkan lisannya untuk mengingatkan temannya ya. Baik, sudah terima kasih. Ada satu lagi dari Ria Fajria. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa hukumnya memakai cadar akan tetapi lepas pakai? Terima kasih Ustazah. Ya, Waalaikumsalam, Teh Ria Fajriah ya.
Nah, berarti kita lihat dulu sebetulnya hukum pakai cadar itu bagaimana gitu ya. Dan ternyata cadar itu sebetulnya hukumnya itu boleh, jadi tidak sampai wajib bagi muslimah. Tetapi cadar itu hanya menjadi kewajiban bagi istri-istri Rasul. Dan itu yang akan membedakan istri-istri Rasul dengan muslimah yang lain, gitu ya. Tapi apakah bukan berarti nggak boleh pakai cadar? Boleh, tapi hukumnya memang tidak sampai wajib, mubah-mubah saja. Mau pakai silahkan, tidak pun tidak mengapa. Jadi kalau di sini terus kalau misalnya ada nih teman kita yang pakai cadar tapi kadang pakai kadang lepas, ya tidak masalah karena memang hukumnya boleh dilaksanakan ataupun tidak. Kecuali gitu ya, ketika misalnya seorang istri yang memang diperintahkan oleh suaminya untuk memakai cadar. Nah, jadi hukumnya itu lebih dia memakai cadar, seorang istri tadi memakai cadar itu karena taat kepada suaminya, perintah suaminya tadi. Bagi dia menjadi wajib. Bukan cadarnya yang hukum dasarnya jadi berubah jadi wajib, bukan ya, tapi karena perintah suaminya itu yang wajib dia laksanakan. Bagi seorang istri yang kemudian sudah diperintahkan suaminya untuk memakai cadar, kemudian lepas pakai, nah itu akan jadi hukumnya berbeda ya. Dia justru jadi ketika melepasnya dia tidak taat kepada suaminya, begitu. Tapi bagi seseorang yang memang seorang muslimah yang memang tidak terikat tadi dengan perintah suami gitu ya, maka itu mah memang hukumnya mubah pakai cadar itu, tidak sampai wajib. Meskipun memang berbeda ya, ini berbeda, ada beberapa pendapat, tetapi yang jumhur ulama itu yang paling kuat itu adalah yang mengatakan bahwasanya mubah untuk hukum dari memakai cadar. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Baik, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi kepada Sri.